Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Bagaimana nih kabar sahabat semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar sejarah penulisan Al-Quran dari masa ke masa. Disimak sampai selesai ya sahabat Al-Quran. Al-Quran, Mushaf Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang ini telah melalui proses yang panjang dan berliku-liku sehingga memakan waktu hingga 1400 tahun dan mempunyai latar belakang sejarah yang menarik untuk diketahui. Selain itu, konteks Al-Quran termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Hijr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Periode penulisan Al-Quran. Yang pertama, periode Nabi Muhammad. Yang kedua, periode Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga, periode Khalifah Utsman. Yang keempat, periode Bani Umayyah. Dan yang terakhir, periode Bani Abbasiyah. Periode Nabi Muhammad. Pada masa Rasulullah, Quran telah dihafal dan tertulis dalam lembaran-lembaran dengan susunan ayat-ayat dan surat-surat dipisah-pisahkan atau diterbitkan ayat-ayatnya saja, dan setiap surah berada dalam satu lembaran secara terpisah dan dalam 7 huruf. Tetapi Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang menyeluruh. Rasulullah telah mengangkat para penulis wahyu Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubaid bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, ia memerintahkan mereka menuliskannya dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Di samping itu, sebagian sahabat pun menuliskan Quran yang turun itu atas kemauan mereka sendiri tanpa diperintah oleh Nabi. Mereka menuliskannya pada pelepah kurma, lempengan batu, dan daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan, tulang belulang binatang. Zaid bin Sabit berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Periode Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar adalah orang pertama yang memerintahkan pengimpunan dan penulisan Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab dengan motif banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, sehingga dikhawatirkan hilangnya sebagian Al-Quran karena kematian para penghafalnya. Penulisan Al-Quran pada masa ini diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan cara menyalin catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit binatang, tulang, pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surat-surat yang tersusun secara runtun dan utuh dalam satu mushaf. Mushaf ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar sampai akhir hayatnya, kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Sepeninggal Umar, mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar. Karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. 1. Seluruh ayat dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf berdasarkan penelitian yang cermat dan saksama. Yang kedua, meniadakan ayat-ayat yang telah dimansuh atau diganti. Yang ketiga, seluruh ayat yang ada telah diakui kemutawatirannya. Yang keempat, dialek yang digunakan berjumlah 7 huruf, sebagaimana yang ditulis pada kulit onta pada masa Rasulullah. Periode Khalifah Utsman. Pada masa pemerintahan Utsman, wilayah Islam telah meluas sampai ke Armenia dan Azerbaijan, bahkan sampai ke beberapa wilayah di Afrika. Para penghafal Al-Quran pun akhirnya menyebar ke berbagai wilayah, sehingga menyebabkan persoalan baru mengenai bacaan Al-Quran. Ketika menjadi perang Armenia dan Azerbaijan, ada beberapa sahabat yang mengamati adanya banyak cara-cara membaca Al-Quran. Bahkan ada yang bacaannya bercampur dengan kesalahan. Masing-masing mempertahankan bacaannya serta menentang bacaan yang berbeda. Oleh karena itu, Utsman memusyawarahkan dengan para Ansor dan Muhajirin untuk memecahkan hal tersebut. Akhirnya
Akhirnya dicapai suatu kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali dan digandakan menjadi beberapa mushaf yang nantinya akan dikirim berbagai daerah untuk dijadikan rujukan bagi kaum muslimin. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Utsman menunjuk satu tim yang beranggotakan 4 sahabat, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisham. Tim ini bertugas menyalin mushaf Al-Quran yang tersimpan di rumah Hafsah. Hasil kerja tim ini berjumlah 4 mushaf. 3 diantaranya dikirim ke Syam, Kufah, Basrah, dan 1 mushaf ditinggal di Madinah untuk Utsman sendiri, yang nantinya dikenal sebagai mushaf Al-Imam. Untuk menuntaskan persoalan mengenai perbedaan bacaan, Utsman memerintahkan membakar semua mushaf selain mushaf Panitia 4. Upaya tersebut telah berhasil melahirkan mushaf baku sebagai rujukan kaum muslimin dan menyelesaikan perpecahan antara kaum muslim. Karakteristik mushaf yang ditulis pada masa Utsman. 1. Ayat-ayat Al-Quran ditulis seluruhnya berdasarkan riwayat yang mutawatir. Yang kedua, tidak memuat ayat-ayat yang mansukh. Yang ketiga, surat-surat maupun ayat-ayatnya telah disusun dengan tertib sebagaimana Al-Quran yang kita kenal sekarang. Yang keempat, tidak menulis sesuatu yang bukan ayat Al-Quran, seperti yang ditulis sahabat dalam masing-masing mushafnya, sebagai penjelasan atau keterangan terhadap makna ayat-ayat tertentu. Yang kelima, hanya memakai satu dialek saja, yaitu dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy. Mushaf Utsmani tidak memakai tanda baca seperti titik dan syakal karena semata-mata didasarkan pada watak pembawaan orang-orang Arab murni di mana mereka tidak memerlukan syakal. Titik dan tanda baca lainnya seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada masa itu, tulisan hanya terdiri atas beberapa simbol dasar. Hanya melukiskan struktur konsonan dan sebuah kata yang sering menimbulkan kekaburan lantaran hanya berbentuk garis lurus mata. Terdapat beberapa pola penulisan Al-Quran dalam mushaf Utsmani, seperti dikukuhkan Ahmad Adil Kamal dalam Ulumul Al-Quran yang menyimpang dari kaidah bahasa Arab, yaitu 1. Al-Hafz, yaitu berupa pengurangan huruf seperti pengurangan huruf waw dan alif. Yang kedua, Az-Ziyadah, yaitu penambahan huruf ya. Yang ketiga, Al-Badal, yaitu berupa penggantian suatu huruf dengan huruf lain, seperti huruf alif dengan huruf waw. Yang keempat, Al-Waslu dan Al-Waslu, yaitu menggabungkan suatu lafal lain yang lazimnya dipisahkan dan dibagikan seperti penggabungan lafalan dengan lain. Yang kelima, Mafihi Qiraatani, yaitu mengangkut ayat-ayat Al-Quran yang memiliki versi qiraat berbeda. Bani Umayyah. Ketika bahasa Arab mulai mendapat berbagai pengaruh dari luar karena bercampur dengan bahasa lainnya, maka para penguasa mulai melakukan perbaikan-perbaikan yang membantu cara baca yang benar. Perlunya pembubuhan tanda baca dalam penulisan Al-Quran mulai dirasakan setelah 40 tahun umat Islam membaca Al-Quran tanpa ada syakal. Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran ini dilakukan dalam 3 fase. Pertama, pada fase zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu Muawiyah menugaskan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca atau i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca, yaitu 1. Memberi tanda fathah atau tanda bunyi A dengan membubuhkan tanda titik 1 di atas huruf. 2. Tanda kasrah atau tanda bunyi I dengan membubuhkan tanda titik 1 di bawah huruf. 3. Tanda dhammah atau tanda bunyi U dengan membubuhkan tanda titik 1 terletak di antara bagian-bagian huruf. Sementara tanda sukun atau tanda bunyi konsonan huruf mati ditulis dengan cara tidak meletakkan tanda apa-apa pada huruf bersangkutan. Tatkala Islam semakin meluas ke berbagai daerah dan telah banyak pula masyarakat non-Arab yang masuk Islam,
maka timbul upaya untuk menciptakan tanda-tanda pada huruf Al-Quran. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesulitan bahkan kekeliruan dalam membaca Al-Quran, terutama bagi kalangan non-Arab. Upaya tersebut dilakukan pada masa Khalifah Bani Umayyah kelima, Abdul Malik bin Marwan. Ia memerintahkan seorang ulama bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menciptakan tanda-tanda huruf Al-Quran. Untuk mewujudkan usaha tersebut, Al-Hajjaj menugaskan hal ini kepada Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Kemudian, keduanya merupakan murid Abu Aswad Ad-Du'ali. Akhirnya mereka berhasil menciptakan tanda-tanda pada huruf Al-Quran, yaitu membubuhkan titik pada huruf-huruf yang serupa untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Misalnya huruf jim dengan huruf ko, huruf ba dengan huruf ta dan huruf ta. Kemudian dengan huruf-huruf lainnya sebagaimana kita kenal saat ini. Fase ketiga, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, diberikan tanda baris berupa dhammah, fathah, kasrah, dan sukun untuk memperindah dan memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Pemberian tanda baris ini mengikuti cara pemberian baris yang telah dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ensiklopedi bahasa Arab terkemuka kala itu. Menurut sebuah riwayat, Khalil bin Ahmad juga yang memberikan tanda hamzah, tasydid, dan ismam pada kalimat-kalimat yang ada. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun, para ulama selanjutnya berijtihad untuk makin mempermudah orang untuk membaca dan menghafal Al-Quran, khususnya bagi orang selain Arab, dengan menciptakan tanda-tanda baca tajwid yang berupa ismam dan mat. Sebagaimana mereka juga membuat tanda lingkaran bulat sebagai pemisah ayat dan mencantumkan nomor ayat, tanda-tanda waqaf, ibtida, menerangkan identitas surah pada awal setiap surah yang terdiri atas nama, tempat turun, jumlah ayat, dan jumlah ain. Tanda-tanda lain yang dibubuhkan pada tulisan Al-Quran adalah tajzi, yaitu tanda pemisah antara satu juz dan yang lainnya, berupa kata juz, dan diikuti dengan penomorannya dan tanda untuk menunjukkan isi yang berupa 1/4, 1/5, 1/10, setengah juz, dan juz itu sendiri. Dengan adanya tanda-tanda tersebut, kini umat Islam di seluruh dunia dapat membaca Al-Quran dengan mudah. Dhammah ditandai dengan wawu kecil di atas huruf. Harokat fathah dengan alif miring kecil di atas huruf. Harokat kasroh ditandai dengan alif miring kecil di bawah huruf. Alhamdulillah, demikian sahabat Al-Quran sekilas tentang sejarah penulisan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.